Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumratul ula, wusta, dan akobah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya aku tidak melihatmu, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisaumu ayah, agar penyelembihan berjalan dengan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih." Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. "Lihatlah hambaku ini, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku." Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa, bahkan bila ditekan pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu, ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher Ismail?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatan Ibrahim. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. "Wa fadainahu bidhibhin 'adzim," dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin," kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. "Salamun ala Ibrahim," yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. "Kadzalika najzil muhsinin," demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya ini dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kagumlah ia serasa terlontar dari suatu ungkapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menyambutnya, "La ilaha illallah wallahu akbar," yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar walillahil ham." Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita,
cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5 harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah, yang pertama, hendaklah kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, iktibar ketiga adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Keempat, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak, artinya dengan matinya hayawan ternak kita buang kecongkaan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawannya harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapat pendidikan dari ibunya, dan Siti Hajar tidak akan menjadi seorang yang penyabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dia akan dapat sabar jika tidak dididik dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyunya. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang, maka peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia sangat dibutuhkan. Perhatian sempurna kepada anak semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai masa dewasa. Kewajiban ini diberikan di pundak orang tua oleh agama dan hukum masyarakat. Karena seseorang yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanah Allah. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tua tentang perlakuan kepada anaknya. Demikian khutbah Idul Adha kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi poin-poin penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup kita masing-masing, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat dan bangsa. Akhirnya, marilah kita sudahi ibadah sholat id kita pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana wa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami,
karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.